Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munfarizatun Bidah dengan NIM 22401090 dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 3 kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq, STHI MAG. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi. Yang pertama itu tentang ruang lingkup studi Islam, yang kedua metode memahami sumber ajaran Islam, yang ketiga pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis, yang keempat pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya, yang kelima Islam dan gagasan universal, dan yang terakhir atau yang keenam itu tentang dinamika Islam kontemporer. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai metodologi studi Islam. Studi Islam itu mengacu pada studi akademis Islam dan semua aspek yang berkaitan dengan agama, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang Islam dan berbagai aspeknya. Selanjutnya agama. Studi Islam dalam bidang agama itu mencakup pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam, termasuk keyakinan dasar dalam Islam, seperti akidah atau teologi Islam, kitab-kitab suci dan nabi-nabi dan lain sebagainya. Studi Islam dalam bidang agama juga mencakup pemahaman tentang sejarah Islam, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan agama Islam, yang bertujuan untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya ibadah. Studi Islam dalam bidang ibadah mencakup pemahaman tentang macam-macam ibadah dan juga berkaitan dengan ibadah. Beberapa contoh studi Islam dalam bidang ibadah antara lain, yang pertama itu mempelajari macam-macam ibadah dalam Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah dengan benar, termasuk pada gerakan-gerakan dalam sholat, waktu-waktu pelaksanaan ibadah, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari hikmah dan makna dari setiap ibadah dalam Islam, serta pentingnya menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Selanjutnya, kaidah. Studi Islam dalam bidang kaidah mencakup pemahaman tentang kaidah-kaidah dalam Islam, termasuk hukum-hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk memahami kaidah-kaidah dalam Islam secara mendalam dan menyeluruh, serta menjelaskan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam Islam. Selanjutnya, pendidikan. Studi Islam dalam bidang pendidikan ini mencakup pemahaman tentang pendidikan Islam, termasuk konsep dasar dan cakupan kajiannya. Juga mempelajari metode-metode pendidikan Islam, termasuk metodologi pendidikan Islam dan dalam mendidik anak, yang bertujuan untuk memahami pendidikan Islam secara holistik, bersepadu, dan berkembang, serta menjalankan pendidikan Islam dengan benar. Selanjutnya, ekonomi. Studi Islam dalam bidang ekonomi ini mencakup pemahaman tentang ekonomi Islam, juga mempelajari aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang perbankan, keuangan, dan bisnis, yang bertujuan untuk memahami ekonomi Islam secara holistik, bersepadu, dan berkembang, serta menjalankan ekonomi Islam dengan benar dan penuh keikhlasan. Selanjutnya, sosial. Studi Islam dalam bidang sosial ini mencakup pemahaman tentang Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya, yang bertujuan untuk memahami Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan budaya secara holistik, bersepadu, dan berkembang. Selanjutnya, kesehatan. Metode yang digunakan dalam studi Islam dalam bidang kesehatan ini meliputi metode ilmu pengetahuan, metode sejarah, dan metode perbandingan, yang bertujuan untuk memahami kesehatan dalam Islam secara holistik,
bersepadu dan berkembang, serta menjalankan kesehatan Islam dengan benar dan penuh keikhlasan. Seperti contoh, studi Islam dalam bidang kesehatan antara lain, studi tentang konsep dan praktek kesehatan berbasis ajaran Islam, aplikasi Islam dalam bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, politik. Studi Islam dalam bidang politik ini meliputi metode ilmu pengetahuan, metode sejarah, dan metode perbandingan yang bertujuan untuk memahami Islam dan pengaruhnya terhadap politik dan pemerintahan secara holistik, bersepadu, dan berkembang. Seperti contoh, studi Islam dalam bidang politik antara lain studi tentang konsep dan praktik politik berbasis ajaran Islam, aplikasi Islam dalam bidang politik, dan pendidikan politik masyarakat dalam perspektif Islam. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu metode memahami sumber ajaran Islam. Yang pertama, metodologi ilmu tafsir. Itu ada 4. Yang pertama itu metode ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara yang singkat. Yang kedua, metode tahlili, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat. Yang ketiga yaitu metode maudhu'i, yaitu membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai tema dan judul yang ditetapkan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu metode muharin, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat yang lain. Selanjutnya, yang kedua itu metodologi ilmu hadis. Nah, metodologi ilmu hadis ini menggunakan metode takhrijul hadis. Secara terminologi, takhrij berarti menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli, di mana diterangkan rangkaian sanad-sanadnya. Yaitu metode pemahaman hadis ada 2. Yaitu yang pertama metode pemahaman tradisional dengan pendekatan kontekstual historis. Yang kedua yaitu metode pemahaman modernis dengan memahami hadis melalui pendekatan ilmiah dan logika. Adapun beberapa metode dalam menempuh takhrij hadis. Yang pertama yaitu metode takhrij melalui pengetahuan tentang nama sahabat perawi hadis. Yang kedua, metode takhrij melalui lafaz awal dari matan hadis. Yang ketiga, metode takhrij melalui pengetahuan tema hadis. Dan yang terakhir atau yang keempat itu metode takhrij melalui pengetahuan tentang sifat khusus atau sanad hadis itu. Selanjutnya, metodologi ilmu fikih dan usul fikih. Nah, metodologi ilmu fikih itu piranti keilmuan yang paling sesuai dengan acuan sistem metodologis epistemologis ilmu fikih dalam filsafat hukum Islam, yaitu usul fikih. Hal tersebut dikarenakan usul fikih tidak hanya membahas kaidah-kaidah hukum teknis operasional dalam bentuk hawaid al-usuliyah dan hawaid al-fiqhiyah. Selanjutnya, usul fikih ini merupakan ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang kaidahnya itu bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara yang berupa hukum furu' atau cabang dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya, metodologi ilmu akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf ini yaitu ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf ini adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Di sini adapun juga metode-metode tasawuf jika dilihat dari pembagian tasawuf yang ditinjau dari lingkup materi pembahasan ada 3 macam. Yang pertama itu tasawuf akidah, yang kedua tasawuf ibadah,
Yang ketiga tasawuf akhlaki. Selanjutnya metodologi ilmu filsafat dan teologis atau kalam. Dalam dunia filsafat tidak ada metode terbaik, yang ada adalah metode yang tepat untuk suatu kebutuhan filsafat tertentu. Metode filsafat terus berubah dan berkembang, sering dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Nah, berikut beberapa metode filsafat berdasarkan uraian kronologi sejarah. Yang pertama itu metode kritis, yang kedua itu metode filsafat intuitif, yang ketiga yaitu metode skolastik. Selanjutnya yaitu metodologi ilmu teologis. Metodologi kalam merupakan ilmu yang pelajari cara kerja yang dipakai tokoh-tokoh kalam dalam mendudukan persoalan akidah secara dialogis dan sistematis agar dipahami masyarakat dengan baik. Ini ada 4. Yang pertama yaitu metode filosofis, yaitu membahas persoalan kalam dengan mengutamakan burhan. Orang-orang yang berpengetahuan luas harus mencari argumen agar benar-benar yakin. Yang kedua yaitu metode keseimbangan nas dan akal, yaitu mengambil Al-Quran sebagai dasar akidah dan diperkuat dengan logika supaya keyakinan lebih sempurna. Nah, yang ketiga itu metode tradisional, yaitu menggunakan nas lebih dominan daripada akal. Apabila nas sudah cukup, maka tidak perlu diperkuat dengan logika. Yang keempat atau yang terakhir itu metode salaf, yaitu hanya menggunakan nas tanpa menggunakan dalil logika, karena akal menurut mereka dapat menyesatkan dan memberikan penafsiran yang bermacam-macam. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Pendekatan doktrinal merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami agama dengan cara mempelajari doktrin atau ajaran agama secara teoritis, di mana pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap ajaran agama dan sumber-sumbernya seperti kitab suci, hadis, dan juga tafsir. Adapun juga contoh pendekatan doktrinal. Yang pertama yaitu pendekatan al-sunnah wa al-jamaah, yang kedua yaitu pendekatan al-hadis, yang ketiga yaitu pendekatan syiah, yang keempat yaitu pendekatan surfisme, yang kelima yaitu pendekatan kalam atau teologis Islam, yang keenam atau yang terakhir yaitu pendekatan usul al-fiqih. Selanjutnya pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu studi agama. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan terhadap wujud dan agama yang dianggap sebagai yang paling benar karena bersumber dari Tuhan. Nah, di sini juga terdapat 3 jenis pendekatan teologis, yaitu yang pertama pendekatan teologi normatif, kedua pendekatan teologi dialogis, yang ketiga pendekatan teologi konvergensi. Adapun juga contoh pendekatan teologis. Yang pertama yaitu teologi Asy'ariyah, yang kedua yaitu teologi Maturidiyah, yang ketiga yaitu teologi Wahabi atau Salafi, yang keempat yaitu teologi feminis Islam, yang kelima atau yang terakhir yaitu teologi pluralisme agama. Selanjutnya pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi dalam studi Islam ini mengamati agama sebagai fenomena sosial. Pendekatan antropologi dalam studi Islam menganggap agama itu sebagai fenomena sosial yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pendekatan ilmu tentang manusia digunakan untuk mempelajari wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini, agama terlihat lebih dekat dan akrab
dengan masalah yang dihadapi manusia, karena antropologi mempelajari manusia dari segi budayanya. Adapun contoh pendekatan antropologis dalam Islam. Dalam konsep Islam, Allah mengajarkan tentang hal adanya sebuah jual beli dan tidak membenarkan tindakan riba. Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang menjadi dasar dalam Islam adalah tentang bahwa tindakan jual beli yang sah dilakukan berarti itu menjadi halal, dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak karena riba, maka itu merupakan sesuatu yang haram. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memahami keagamaan seseorang dan menjadi pendekatan penerang bagi masyarakat dalam menghadapi problematika. Adapun 3 pendekatan utama dalam sosiologi, yaitu yang pertama pendekatan struktural dan fungsional, yang kedua yaitu pendekatan konflik, yang ketiga yaitu pendekatan interaksionalisme dan simbolis. Adapun juga contoh pendekatan sosiologis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, Maukah kamu akan beritahukan tentang derajat yang lebih mulia daripada salat, puasa, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjelaskan, yaitu mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Dalam ajaran Islam, pendekatan sosiologi seperti ini telah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk materi yang keempat, yaitu pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, fisiologis, psikologis, dan budaya. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan historis. Historis atau sejarah merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang dialami oleh manusia. Disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu tertentu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Adapun juga contoh penerapannya, yaitu seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar. Misalnya, yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbabul nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pada intinya itu berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendekatan fisiologis. Philosophy of Religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, varietas pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama, lahir, sejarah, dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antara iman, akal, pengalaman, dan tradisi, konsep yang ajaib, suci wahyu, mistisisme, kekuasaan, dan keselamatan. Adapun juga penerapannya. Kajian keislaman dengan menggunakan pendekatan teologi filosofis bermula dari kemunculan pemahaman rasional di kalangan ahli kalam di kalangan umat Islam, yakni mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah menyodorkan konsep-konsep teologi dengan berbasis metodologi dan epistemologi disiplin filsafat Yunani yang pada saat itu tengah
telah bergabung dengan perkembangan intelektual dari intelektual dunia Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan psikologis. Psikologi artinya itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Dengan singkat disebut ilmu jiwa. Dengan pendekatan ini, kajian tidak disengajakan untuk menemukan atau mempertahankan keimanan atas kebenaran suatu konsep atau ajaran tertentu, juga melainkan pengkajian secara ilmiah yang terbuka ruang di dalamnya untuk ditolak atau diterima maupun dipercaya kebenarannya. Psikologi Islam memandang bahwa manusia itu selalu dalam proses berhubungan dengan alam, manusia, dan juga Tuhan. Untuk contoh penerapannya itu, fenomena perempuan muslimah melepas jilbab merupakan fenomena yang fenomenal di tanah air. Mengenakan atau menanggalkan jilbab saat ini sudah menjadi pemandangan biasa di sekitar kita. Pendekatan psikologi fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan budaya. Harvey Russell Bernard mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya asal-usul, ragam bentuk fisik, adat istiadat, dan keyakinan pada masa lalu. Kajian penelitian agama dengan menggunakan pendekatan antropologi berusaha mempelajari tentang manusia dan masyarakat yang berkaitan dengan agama dan pendekatan kebudayaan yang berada dalam masyarakat. Untuk penerapannya itu, pendekatan antropologi budaya dan antropologi sosial yang digunakan sebagai sebuah metode untuk fenomena keberagaman umat Islam. Juga mengkaji fenomena keagamaan dengan menggunakan pendekatan antropologi dapat dianggap sebagai upaya untuk memahami agama dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Antropologi berusaha mengkaji hubungan agama dengan pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya itu mengkaji hubungan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu Islam dan gagasan universal. Yang pertama, Islam dan globalisasi. Globalisme Islam merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya modernisasi dan puritanisme. Yang pertama objektif, kedua modernis, ketiga revivalisme, yang keempat transformatif. Selanjutnya gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Fundamentalisme yaitu sikap yang menolak penyesuaian akidah dengan kondisi baru atau potensi pemikiran yang dimiliki oleh sebagian umat yang tidak menyukai penyesuaian dengan kondisi kehidupan yang baru. Untuk gerakan yang terjadi antara fundamentalisme dan radikalisme ini sesungguhnya bukanlah gerakan yang muncul begitu saja, namun lebih banyak terkait dengan beberapa isu yang mendorong munculnya gerakan radikal tersebut. Selanjutnya Islam eksekutif. Nah, secara umum eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara prinsip yang dianut agama lain salah. Nah, untuk ciri-ciri kaum eksklusif menurut Fatimah yaitu yang pertama, mereka yang menerapkan model penafsiran liberal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Selanjutnya, Islam inklusif,
Islam inklusif ini Islam yang bersifat terbuka. Maksudnya terbuka di sini adalah hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan sosial, tradisi, dan juga pendidikan. Nah, untuk ciri-ciri Islam inklusif yaitu yang pertama, mengakui kebenaran semua agama, yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan, yang ketiga, menghormati antar sesama, yang keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, yang kelima, berpegang pada Al-Quran dan juga Sunnah, yang terakhir yaitu terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Nah, selanjutnya pluralisme agama. Itu sebuah konsep yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang lain-lain. Untuk pluralisme agama ini berbeda dengan istilah pluralitas. Istilah pluralitas hanya mengenai agama-agama, bukan mengakui semua agama itu benar. Nah, di sini ada 3 kategori pluralisme agama, yaitu yang pertama kategori sosial, yang kedua yaitu kategori etika atau moral, yang ketiga yaitu kategori teologi atau filosofi. Selanjutnya untuk materi yang keenam yaitu dinamika Islam kontemporer. Postmodernisme merupakan sebuah pemikiran yang dikenal sebagai bentuk antitesis dari modernisme. Secara sederhana, postmodernisme atau neomodernisme dapat diartikan dengan pemahaman modernisme baru. Neomodernisme Islam dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan gerakan kultural intelektual dalam rangka melakukan rekonstruksi internal pada umat Islam dengan merumuskan kembali warisan Islam secara lebih utuh, komprehensif, kontekstual, dan universal. Terus yang kedua yaitu neomodernisme muncul sebagai kelanjutan dari usaha-usaha pembaruan yang telah dilakukan kelompok modernis terdahulu. Selanjutnya Islam liberal. Islam liberal berarti Islam yang serba bebas, luas dalam memahami Islam. Kata liberal atau bebas yang berada di belakang kata Islam tersebut merupakan bebas dari belenggu, taklid, atau mengikuti pendapat orang tanpa sikap kritis. Bebas untuk kembali mengakses Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, di mana hal semacam ini dianggap hanya milik para ulama. Selanjutnya Islam kultural. Munculnya Islam kultural mudah dimengerti apabila kita memperhatikan ruang lingkup ajaran Islam yang tidak hanya mencakup masalah keagamaan seperti teologi, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup masalah keduniaan seperti masalah perekonomian, pertahanan, keamanan, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya Islam struktural. Islam struktural merupakan pendekatan dakwah di mana dalam pendekatan ini memandang proses islamisasi yang dilakukan secara legal formal melalui struktur kelembagaan. Karena proses islamisasi ini dilakukan secara legal formal, maka untuk melakukan membutuhkan bantuan dan berbagai perangkat struktural. Selanjutnya, post-tradisionalisme Islam merupakan suatu gerakan kelompok tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaruan tradisi yang tidak lain upaya untuk terus-menerus dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru atau new tradition yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari penyampaian saya tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.